Masih ingat dengan kejadian ini? Ya, ini adalah salah satu dari berbagai kontroversi yang pernah terjadi dalam pertandingan Liga Champions. Sebagai salah satu kompetisi terbaik di Eropa maupun di dunia, Liga Champions tak hanya melahirkan juara-juara yang masyhur. Terkadang beberapa kontroversi yang menyelimuti jalannya pertandingan ikut lahir dan menjadi bagian dari saksi sejarah yang tak terlupakan. Berikut ini adalah deretan kejadian kontroversi yang pernah terjadi pada pertandingan Liga Champions. Yang pertama, gol hantu Luis Garcia. Liverpool dan Chelsea kembali bersua di Anfield pada leg kedua semifinal Liga Champions pada tahun 2004-2005. Mereka sebelumnya bermain imbang 0-0 di Stamford Bridge pada leg pertama. Liverpool berhasil lolos ke final setelah menang 1-0 di Anfield lewat gol cepat Luis Garcia. Namun, kontroversilah yang membawa Liverpool lolos. Pada prosesnya, tendangan Luis Garcia meneruskan tendangan lemah Milan Baros, belum melewati garis gawang karena berhasil lebih dulu disapu oleh William Gallas. Namun, wasit mengesahkannya tepat setelah Luis Garcia merayakan gol tersebut. Chelsea pun harus rela tersingkir akibat gol hantu tersebut. Jose Mourinho's Premier League champions beaten. Luis Garcia's goal after 4 minutes, the golden one. Kontroversi trofi Marseille. Final Champions League pada tahun 1992-93 mempertemukan tim Prancis Marseille dengan tim Italia AC Milan. Namun ternyata, kemenangan Marseille pada laga tersebut dinodai dengan kasus pengaturan pertandingan yang terjadi beberapa hari menjelang laga final. Beberapa hari sebelumnya, Presiden Marseille, Ben Atapi, mengontak sejumlah pemain Valenciennes yang menjadi lawan terakhir mereka di Ligue 1 pada musim itu untuk tak melakukan pelanggaran kasar kepada para pemainnya agar dapat tampil dengan kekuatan penuh pada laga final Liga Champions. Marseille pun dihukum turun satu kasta di Prancis dan ditarik ke ikutsertaannya pada kompetisi Eropa di musim selanjutnya. Namun, gelar Liga Champions mereka tetap didapat oleh mereka. Sergio Busquets diving. Peristiwa ini terjadi di semifinal leg kedua Liga Champions pada musim 2009-2010 antara Barcelona versus Inter Milan. Barcelona yang kalah 1-3 di leg pertama harus bekerja keras membalikkan keadaan di leg selanjutnya. Mereka minimal harus mencetak 2 gol agar dapat lolos ke final dengan aturan gol tandang. Nampaknya, cara apapun dihalalkan oleh punggawa Barcelona agar dapat memenangi pertandingan. Salah satunya adalah Sergio Busquets. Dia terjatuh dan terlihat kesakitan setelah beradu fisik dengan Thiago Motta. Namun, Busquets terekam kamera mengintip ke arah wasit, menandakan ia hanya berpura-pura. Peluit yang tak terdengar. Babak 16 besar Liga Champions musim 2010-2011 mempertemukan antara Arsenal dan Barcelona. Setelah selesai leg kedua berjalan, Arsenal yang tersingkir merasa mereka dicurangi. Pasalnya mereka harus bermain dengan 10 orang sejak awal babak kedua. Robin van Persie menerima kartu kuning keduanya setelah dianggap menghiraukan peluit wasit. Dirinya yang telah terjebak offside terus menggiring bola dan mencetak gol ke gawang Victor Valdes. Padahal wasit Massimo Busaska telah meniupkan peluitnya. Pada saat itu, Van Persie pun berdalih bahwa ia tak mendengar bunyi peluit karena teriakan dari 95.000 penonton yang memadati Camp Nou. My opinion, it was a total joke, the sending off, because how can I hear his whistle with 95,000 people jumping up? Yeah, how can I hear that, for God's sake? Kartu merah Arturo Vidal dan 2 gol offside Ronaldo. Real Madrid berhasil melaju ke semifinal Liga Champions pada musim 2016-2017 setelah mengandaskan Bayern Munchen dengan agregat 6-3. Kemenangan mereka di kandang menjadi salah satu kontroversi karena wasit Victor Casay setidaknya membuat 3 keputusan yang patut dipertanyakan. Yang pertama adalah kartu kuning kedua Arturo Vidal yang membuatnya diusir. Padahal dalam tayangan ulang, Vidal jelas menekel bola dan tak melanggar Marco Asensio. Yang kedua adalah mengesahkan 2 gol Cristiano Ronaldo yang terlihat offside di tayangan ulang.
couldn't do anything with it. Marcelo aiming through. Marcelo gets through. It's got Ronaldo to his right. He rolls in there. It's tapped in. Ronaldo with his... Wasit Freeze jadi korban fitnah. Semusim setelah mengguncang sepak bola Eropa bersama dengan Porto, Jose Mourinho membuat salah satu dosa terbesar dalam karirnya. Ia menuding wasit Andrés Freeze mengundang pelatih Barcelona Frank Rijkaard ke dalam ruangan wasit. Mourinho geram kepada Freeze yang mengusir Didier Drogba setelah berduel dengan Victor Valdes. Tuduhan itu terbukti tidak benar, dan beberapa pekan sesudahnya, Freeze secara mengejutkan memutuskan pensiun setelah mengklaim mendapat ancaman pembunuhan dari fans Chelsea. Chelsea versus Barcelona. Mungkin ini adalah pertandingan paling kontroversi dalam sejarah Liga Champions. Ini adalah leg kedua semifinal Liga Champions antara Chelsea dan Barcelona yang terjadi di Stamford Bridge pada tahun 2009. Kedua tim bermain imbang 0-0 di leg pertama di Camp Nou, dan Chelsea pun dalam kondisi yang sangat menguntungkan setelah Michael Essien membuat keadaan menjadi 1-0 di laga tersebut. Setelah gol tersebut, sejumlah kontroversi mulai terjadi, mulai dari jatuhnya Florent Malouda hingga dilanggarnya Didier Drogba di dalam kotak penalti. Pengadil lapangan memutuskan bahwa itu bukanlah penalti. Kemudian yang paling jelas adalah saat bola menyentuh tangan Gerard Piqué. Meski para penonton sekalipun menyebut Piqué telah melakukan handball, wasit tetap kekeh pada keputusannya, yaitu tidak ada penalti untuk Chelsea. Hingga laga yang terus berjalan dan permainan masih terus berlanjut, duel tersebut mencapai puncaknya saat Andrés Iniesta menceploskan bola ke gawang Peter Cech. Andrés Iniesta yang berdiri bebas dengan mudahnya mampu menceploskan bola di menit ke-90+3. Papan skor pun berubah menjadi 1-1. Dengan hasil keunggulan gol tandang itu, Barcelona berhak lolos ke partai final dan bertemu dengan Manchester United. Momen handball Eto'o menjadi puncak dari batas kesabaran para pemain Chelsea. Wajar, karena hal itu terjadi pada detik-detik terakhir pertandingan. Balak pun saat itu terlihat memprotes keras Ofrebo dengan berusaha menghambat laju sang wasit karena pertandingan tetap berlanjut. Walaupun begitu, Ofrebo bergeming dan Chelsea tetap kalah melalui gol tandang. Itulah tadi sedikit kisah tentang deretan kejadian paling kontroversial di Liga Champions. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.